Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 secara peradaban Indonesia. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Caroline Surya, ada Nova Angela Bani, ada Pasca Christian, dan juga ada saya sendiri Tia Maulin Magdalena Saloho. Nah, jadi di sini kami akan membahas mengenai analisis perkembangan peradaban terhadap fenomena bahasa gaul di kalangan anak muda. Oleh sebab itu, selamat menyaksikan. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Tanpa adanya bahasa, manusia tidak akan memahami apa yang disampaikan orang lain. Masing-masing negara memiliki bahasa yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Indonesia. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia yang semula bahasa baku dan formal bertransformasi menjadi bahasa yang lebih santai. Bahasa ini yang kemudian tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dinamakan bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul merupakan sejumlah kata yang bermakna unik, khusus, bahkan menyimpang dari arti yang umum digunakan oleh masyarakat. Nah, penggunaan bahasa gaul mengakibatkan adanya pergeseran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa ibu. Generasi muda pada saat ini menggunakan bahasa gaul tidak hanya untuk bermedia sosial, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini menjadi kekhawatiran terhadap bahasa Indonesia. Untuk itu, dalam menyikapi penggunaan bahasa di kalangan kaum muda, maka kita perlu mengetahui apa yang mendasari terbentuknya bahasa gaul, dampak yang timbul dari penggunaan bahasa gaul, permasalahan yang timbul akibat penggunaan bahasa gaul, dan apa pandangan yang dapat kita berikan sebagai orang percaya dalam penggunaan bahasa gaul. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asal-muasal bahasa gaul. Bahasa gaul mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an, dan pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Pada awalnya, penggunaan bahasa prokem ini bertujuan untuk merahasiakan isi obrolan dari kelompok tertentu. Dan bahasa gaul ini biasanya digunakan di kalangan masyarakat-masyarakat yang memang memiliki pengetahuan tentang perkembangan terkini sehingga dapat menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dapat dikenali dan juga bahasa-bahasa yang baru untuk dibicarakan satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga bagaimana dampak penggunaan bahasa gaul pada generasi muda. Yang pertama ada dampak positif yang diberikan oleh bahasa gaul pada generasi muda, yaitu dengan adanya bahasa gaul pada masyarakat menjadi lebih kreatif, sehingga menciptakan bahasa-bahasa yang baru untuk digunakan dalam perbincangan sehari-hari. Selanjutnya ada juga dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan bahasa gaul di generasi muda, yaitu dengan adanya bahasa gaul, semakin mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta digunakan untuk hal-hal yang negatif. Karena saat ini banyak sekali media sosial yang dapat digunakan oleh generasi muda sebagai tempat untuk caci maki dan juga tempat sebagai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa bahasa gaul terhadap perkembangan peradaban. Pemilihan bangunan bahasa gaul di kalangan muda dikarenakan adanya anggapan bahwa penggunaan bahasa Indonesia terlalu formal, sehingga mereka menggunakan istilah-istilah formal yang diambil dari bahasa Indonesia dan juga bahasa asing untuk berkomunikasi dengan kelompoknya sebagai wujud penggambaran mereka terhadap situasi yang terjadi. Melalui hal ini, kita ketahui bahwa perkembangan bahasa gaul di Indonesia sangat pesat dikarenakan banyak sekali anak-anak muda yang tertarik dengan bahasa asing sehingga menggunakan istilah-istilah asing untuk dicampurkan dengan bahasa Indonesia sehingga menghasilkan bahasa gaul yang baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul ini. Jadi di sini kami ada menyimpulkan dua masalah besar yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa gaul itu. Nah, yang pertama itu adalah turunnya kualitas bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi sebuah ciri khas dan profil bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa kita sekarang adalah tinggal di Indonesia dan juga kita itu adalah warga negara Indonesia, maka sepantasnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, dimana juga hal ini tertulis dalam Sumpah Pemuda, dimana kita mengharuskan bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Nah, selain itu juga kita harus melihat bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan. Kita sendiri adalah bahasa Indonesia, sangat lucu bila kita menggunakan bahasa asing. Kita
kita tahu bahwa bahasa gaul ini merupakan campuran dari bahasa Indonesia dan juga bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Nah, salah satu contohnya itu adalah LOL atau Loud of Love, juga ada OTW yang artinya itu on the way. Nah, hal ini akan menyebabkan mulai mendominasinya bahasa asing, sehingga jika lama-kelamaan hal ini dibiarkan, maka bahasa Indonesia sendiri akan tersingkirkan dengan bahasa asing, yaitu khususnya pada bahasa Inggris. Nah, permasalahan yang kedua yang kami temukan yaitu penggunaan bahasa yang kurang sesuai dengan norma kesopanan yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Kalau kita ketahui bahwa bahasa gaul ini umumnya digunakan oleh sesama teman atau juga teman sebaya dan juga satu komunitas, dan tidak layak digunakan pada orang tua ataupun pada acara-acara formal. Nah, hal ini menyebabkan bahwa seringkali bahasa gaul yang digunakan itu tidak sesuai pada konteksnya, sehingga terkesan tidak sopan. Padahal kita tahu bahwa orang Indonesia itu orang yang terkenal dengan keramah-tamahannya dan juga kesopanan yang dimiliki masyarakatnya. Oleh sebab itu, bahasa gaul yang digunakan itu tidak sesuai dengan norma kesopanan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi di sini akan membahas 3 solusi yang dapat kami berikan untuk permasalahan penggunaan bahasa gaul. Nah, solusi yang pertama yaitu setiap orang harus bisa menempatkan atau menyesuaikan bahasa yang tepat untuk kondisi dan waktu tertentu. Jadi setiap orang itu harus bisa melihat di mana dia harus menggunakan bahasa gaul, apakah kepada orang tua, kepada teman sebaya, ataupun di tempat atau acara-acara formal. Jadi biasanya bahasa gaul itu digunakan untuk membicarakan hal-hal yang sebenarnya orang lain tidak perlu. Jadi biasanya bahasa gaul ini digunakan untuk orang-orang satu komunitas ataupun orang sebaya. Jadi tidak pantas untuk digunakan kepada orang tua, misalnya kepada saat acara-acara yang lebih formal, yang dimana harus menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa yang santun. Nah, solusi yang kedua itu kita sebagai calon guru Kristen harus menerapkan pembelajaran mengenai dampak positif dan negatif penggunaan bahasa gaul. Nah, seperti yang saat ini kami bahas, yaitu kami juga tadi sudah membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif bahasa gaul. Nah, selanjutnya jika kita nanti mengajar sebagai guru Kristen, kita juga harus menyampaikan hal ini kepada murid kita agar juga mereka memiliki pemahaman mengenai penggunaan bahasa gaul tersebut. Nah, solusi yang ketiga yang kami berikan yaitu kita harus memberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dan memberikan siswa banyak literatur yang membantu siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Jadi selain kita memberitahu dampak positif dan negatif, jadi kita juga harus memberikan pemahaman yang benar bagaimana menggunakan bahasa gaul, di mana kita harus menggunakan bahasa gaul yang seharusnya, dan selain itu kita juga harus memberitahu siswa untuk bisa memfilter bahasa gaul yang layak digunakan maupun yang tidak, sehingga kita juga bisa semakin melestarikan bahasa Indonesia agar tidak tercemar atau tidak terganti dengan bahasa-bahasa asing yang sebenarnya bukan dari identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Setelah kita mendengarkan bagaimana munculnya bahasa gaul di zaman ini dan juga perkembangannya, kita akan melihat bagaimana perspektif Alkitabiah melihat mengenai perkembangan bahasa gaul. Pada dasarnya, bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang berupa ungkapan bermakna untuk menyatakan suatu maksud tertentu. Pada dasarnya, bahasa merupakan suatu hal yang positif apabila dipergunakan untuk hal-hal yang positif, juga akan menjadi suatu hal yang negatif apabila memang penggunaannya tidak tepat. Semakin kesini kita dapat melihat banyak bahasa-bahasa yang mengandung konotasi negatif atau maknanya yang negatif, dan contohnya itu ada beberapa kosakata dalam bahasa gaul. Kejadian 11 ayat 1-9 menyatakan adanya peristiwa Menara Babel yang dimana Allah mengacaukan bahasa mereka. Di sini jelas kita dapat memahami bahwa bahasa sudah ada sejak awal, dan Allah juga yang memberi banyak bahasa kepada manusia, sehingga seiring perkembangan zaman manusia memiliki banyak bahasa dan juga beragam. Manusia merupakan makhluk yang imago Dei atau segambar dengan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27, manusia juga dilimpahi akal budi, yaitu pengetahuan dan hikmat untuk melihat mana yang baik dan yang benar. Sebagai manusia yang mengenal Allah, harusnya kita mengenakan hikmat atau akal budi tersebut untuk dapat memilah mana bahasa yang baik dan yang dapat kita pergunakan.
Kita juga perlu menyadari bahwa bahasa merupakan anugerah dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Berdasarkan dari penjelasan yang telah kelompok kami sampaikan, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa bahasa gaul merupakan bahasa yang unik yang tumbuh di tengah kalangan masyarakat, terutama generasi milenial ataupun generasi pemuda. Penggunaan bahasa gaul tidak hanya saat kita bermedia sosial atau menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya, melainkan juga saat kita berkomunikasi secara langsung ataupun ketika kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya bahasa gaul ini awalnya hanya digunakan sebagai kode pada suatu kelompok tertentu dan dimengerti hanya pada kelompok tersebut. Tentu penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja bisa saja membawa dampak yang negatif dan juga positif. Salah satu dampak negatifnya adalah mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga yang benar. Seringkali remaja lebih memilih penggunaan bahasa gaul karena dianggap lebih keren, lebih mudah diingat, lebih praktis, dan mudah untuk kita mengerti. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu kita kembali tumbuhkan dalam kelompok remaja. Dan bahasa gaul ini bukanlah menjadi penyebab yang secara langsung dari adanya perkembangan peradaban, karena penggunaan bahasa gaul ini hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok remaja dan hanya dimengerti oleh kelompok orang tersebut dan belum tentu dimengerti oleh kelompok lain. Jadi di sini manusia ini menggunakan akal budinya untuk bisa menginovasi bahasa-bahasa yang ada, sehingga muncullah bahasa-bahasa baru atau bahasa-bahasa gaul yang dimengerti oleh kelompok tertentu. Tentu kita sebagai calon guru Kristen, kita perlu untuk dapat mengarahkan siswa kita untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai. Dan kita juga perlu menyadari bahwa bahasa yang diberikan ini merupakan anugerah yang diberikan Allah yang perlu kita pertanggungjawabkan. Dan kita juga perlu menyadari bahwa apa yang kita ucapkan ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, teman-teman, di sini juga kami menghimbau untuk teman-teman sekalian untuk kembali merefleksikan kembali dan mengingat dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar juga, karena sangat suatu hal yang memprihatinkan ketika kita menghiraukan keberadaan bahasa Indonesia ini, karena seperti tertulis dalam Sumpah Pemuda bahwa sebagai putra-putri Indonesia, kita ini menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang menjadi bahasa ibu. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami presentasikan kepada teman-teman sekalian. Kiranya apa yang telah kami presentasikan bisa bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung mempertanyakan pada sesi sinkronus ataupun menghubungi salah satu daripada kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang memang kurang berkenan ataupun ada kesalahan dalam penggunaannya, kami sekelompok mengucapkan mohon maaf. Dan sekian dari kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati.